Ini adalah salah satu tragedi pertambangan paling mengerikan dalam sejarah modern. 33 penambang terjebak sedalam 700 meter di bawah gurun Atacama. Gurun ini merupakan area tandus di Chili sebelah utara. Saat itu, tambang emas dan tembaga San Jose runtuh secara alami dan menutup jalan keluar. Sehari sebelum runtuh, ada tanda-tanda gangguan geologi di tambang ini, tetapi operasi tambang tetap dilanjutkan tanpa tindakan pencegahan. Tambang ini sendiri pernah mengalami masalah keselamatan pada tahun 2007. Tambang bahkan pernah ditutup oleh pemerintah Chili meski akhirnya beroperasi kembali pada tahun 2008. Struktur tambang yang siksak dan dalam ditambah dengan usia tambang yang sudah sangat tua karena beroperasi sejak tahun 1889 meningkatkan risiko longsor di bagian dalam tanah. Pagi hari 5 Agustus tahun 2010, 34 orang yang bekerja di tambang emas dan tembaga San Jose berangkat untuk bekerja seperti biasa. Pada jam 2 siang, salah satu titik di kedalaman 700 meter di bawah permukaan tanah atau berjarak sekitar 5 km dari pintu masuk mengalami longsor yang disebabkan turunnya batu keras dengan ukuran sangat besar. Diperkirakan batu ini seukuran gedung 15 lantai. Parahnya lagi, runtuhan ini menutup total akses utama untuk keluar masuk. Karena itulah jalan di dalam tambang ini tertutup rapat. Salah satu pekerja sempat kabur dan lolos dari runtuhan batu, namun 33 pekerja lainnya terjebak di dalam tanah. Jika mengikuti SOP pertambangan yang dikeluarkan pemerintah Chili, seharusnya ada lubang ventilasi dan tangga darurat yang tersedia di dalam tambang. Tapi di tambang San Jose ini, tangga darurat itu tidak ada, atau lebih tepatnya sudah lama rusak namun tidak ada perbaikan. Ke-33 penambang ini kemudian berjalan turun menuju shelter atau tempat perlindungan, yakni sebuah ruang aman berukuran 50 meter persegi yang memang dibangun untuk berlindung apabila ada kejadian darurat. Di ruang ini juga terdapat beberapa kaleng makanan siap saji untuk pekerja. Pengawas shift saat itu, Luis Urzua yang merupakan pekerja paling senior, mengkoordinir kelompok pekerja untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Mereka memiliki stok makanan darurat untuk 2 hingga 3 hari ke depan. Makanan itu terdiri dari tuna kaleng, susu, dan biskuit. Luis Urzua kemudian membagi dan menjatah makanan dengan ketat, yakni masing-masing orang mendapatkan 2 sendok kecil tuna, setengah gelas susu, dan sepotong biskuit setiap 48 jam atau 2 hari sekali. Adapun air minum mereka dapat dari air radiator kendaraan berat yang biasa dipakai untuk mengangkut mereka sehari-hari. Sebagai mandor yang dituakan, Luis Urzua juga bertugas untuk menaikkan moral dan mental para pekerja agar tetap optimis meski posisi dan kondisi mereka saat itu terlihat sangat mustahil untuk bisa selamat. Sedangkan di luar tambang, regu darurat setempat langsung mencoba melakukan pembersihan puing-puing di lokasi longsor menggunakan bulldozer. Dilanjutkan kemudian upaya penyelamatan pada malam hari menggunakan peralatan seadanya. Mereka berusaha menjebol batu besar yang menutupi jalan, namun cara ini jelas gagal karena kerasnya permukaan batu tersebut. Pihak tambang pun meminta bantuan pemerintah Chili agar dilakukan evakuasi dengan alat yang lebih memadai. Pemerintah Chili pun langsung melibatkan Codelco, yakni perusahaan tambang milik negara yang memiliki sumber daya dan peralatan lebih bagus. Codelco mulai melakukan misi penyelamatan pada hari kedua. Upaya mereka untuk menjebol batu yang longsor tersebut jauh dari kata berhasil karena kerasnya permukaan batu. Para pakar di Codelco pun mulai memikirkan alternatif cara lain untuk mencari posisi para pekerja. Mereka mulai membuka peta tambang dan menerawang lokasi di dalam tanah. Pada 6 Agustus ini, di dalam tambang, Luis Urzua membagi tugas pada 33 pekerja. Beberapa orang ditugaskan untuk mencari jalan keluar lain, ada yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan dan makanan, dan ada juga yang ditugaskan untuk berdoa. Sedangkan pada siang hari, Codelco mulai membersihkan runtuhan terowongan dalam jumlah besar di pintu masuk menuju perut bumi. Upaya ini lagi-lagi menemui kebuntuan setelah pakar dari Codelco tidak mau mengambil resiko adanya runtuhan baru. Di
Di sisi lain, para keluarga pekerja diberitahu tentang keadaan ke-33 orang yang terjebak di dalam. Untuk menghindari kepanikan, para keluarga diberitahu bahwa 33 pekerja akan segera pulang melalui jalur evakuasi. Meski begitu, mayoritas keluarga pekerja mendatangi tambang untuk melihat secara langsung misi penyelamatan. Mereka bahkan mendirikan tenda di sekitar pintu masuk TKP. Hari ketiga atau tanggal 7 Agustus tahun 2010, runtuhan kedua terjadi tidak jauh dari titik runtuhan pertama. Runtuhan ini langsung menutup jalan di lorong menuju lubang ventilasi. Codelco langsung memutuskan bahwa menjebol atau memindahkan runtuhan batu itu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan karena ukurannya yang besar dan kerasnya batu tersebut. Mereka kemudian mengusulkan pada pemerintah Chili untuk melakukan pengeboran dari atas permukaan tanah. Menurut para pakar, usulan ini adalah yang paling masuk akal. Pengeboran pertama dimulai pada 8 Agustus untuk menemukan lokasi penambang. Tetapi peta tambang yang ketinggalan zaman cukup menyulitkan proses pengeboran. Sekitar 30 alat pengeboran digunakan oleh tim gabungan dari Codelco dan pakar tambang pemerintah Chili untuk mendeteksi keberadaan penambang. Hasilnya nihil. Hari ke-7, sisa stok makanan yang tersisa semakin menipis. Masing-masing pekerja bahkan kehilangan berat badan antara 8 hingga 9 kg. Kondisi di dalam tanah yang panas dan lembab membuat pekerja lemas dan stres. Yonni Barrios, salah satu pekerja yang pernah mengikuti pelatihan medis, ditugasi oleh Urzua untuk menjadi koordinator bagian kesehatan. Secara kontinu, Yonni Barrios mengontrol mata, denyut nadi, dan detak jantung para pekerja. Hari ke-11, Presiden Chili Sebastián Pinera dan Menteri Pertambangan Laurence Colborne turun ke lokasi langsung. Selain memantau proses pengeboran, Pinera juga meyakinkan keluarga korban bahwa pemerintah Chili sangat serius mengevakuasi para pekerja. Akhirnya, kabar bahagia pun datang juga. Kabar bahagia ini datang pada hari ke-17 setelah mereka terjebak. Hari itu, 22 Agustus 2010, pada jam 7 pagi waktu setempat, sebuah bor berdiameter 30 cm akhirnya mencapai lorong miring dekat ruang perlindungan. Posisinya sekitar 20 meter dari lokasi para penambang. Kerasnya suara bor yang bergesekan dengan batu, ditambah makin banyaknya tanah dan kerikil yang berguguran dari atas, membuat para penambang tersenyum sambil mendekati titik pengeboran. Setelah melihat mata bor menembus dinding batu, mereka langsung kegirangan. Penantian selama 2 minggu lebih akhirnya terbayar dengan datangnya bantuan. Salah satu penambang kemudian memukuli ujung mata bor untuk memberi pesan kepada relawan di atas bahwa di bawah ada orang yang merespon. Mereka juga memberi sinyal agar mata bor tidak ditarik dulu. Para penambang segera mencari kertas dan menuliskan sebuah pesan dengan spidol merah. Pesan itu kemudian dibungkus plastik dan diikatkan di cekungan bor menggunakan sebuah pita. Saat bor diangkat ke darat, para relawan langsung bersorak gembira. Mereka melihat pangkal bor dilumuri cat warna merah. Artinya ada yang merespon di bawah. Benar saja, setelah diperhatikan dengan seksama, ada lilitan plastik yang berisi kertas disertai sebuah tulisan. Setelah diambil, pesan itu berbunyi, "Kami semua 33 orang selamat dan berada di ruang perlindungan." Menteri Pertambangan Chili, Laurence Colborne, yang saat itu ikut mengawal di lokasi, kemudian membacanya sendiri dan tersenyum haru sambil memeluk para relawan dan keluarga korban. Sedangkan keluarga penambang yang berada di tenda langsung menyambut kabar bahagia ini. Namun, perasaan bahagia itu tidak berlangsung lama, karena tim evakuasi masih bingung cara apa yang akan dipakai untuk mengeluarkan ke-33 penambang, mengingat kedalaman posisi pekerja mencapai 700 meter di bawah permukaan gurun. Sebagai langkah awal, tim yang di atas mengirimkan gel untuk nutrisi agar stamina pekerja tidak drop. Disusul kemudian makanan kaleng, vitamin, air, dan perangkat komunikasi untuk memberi informasi tentang situasi terkini di bawah.
Hari ke-18, tim membuat 2 lubang tambahan, satu untuk pasokan oksigen, satu lagi untuk memasukkan alat konferensi video agar penambang bisa berkomunikasi dengan keluarga. Pada hari-hari selanjutnya, makanan dan kebutuhan penambang dikirim setiap hari melalui kapsul buatan sepanjang 1,5 meter. Kapsul ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai lokasi pekerja. Selama berhari-hari, sambil menunggu evakuasi yang tidak jelas kapan dilaksanakan, para pekerja tambang ini melakukan konferensi video dengan keluarganya masing-masing secara bergantian. Pekerja juga mendapatkan pelatihan olahraga ringan via video untuk menjaga kebugaran. Sedangkan salah satu pekerja lain yang bernama Victor Segovia menulis catatan sehari-hari selama di dalam tambang. Sementara itu, pada hari ke-25, tim pemerintah Chili mendapatkan bantuan tenaga dari pemerintah Amerika, Kanada, Jerman, Australia, dan Yunani. Semuanya mengirim para pakar di bidangnya masing-masing. Akhirnya, rencana evakuasi pun disusun. Rencananya, evakuasi akan dilakukan dengan cara mengangkut pekerja menggunakan kapsul yang dirancang khusus oleh insinyur asal Chili dan fisikawan dari NASA. Kapsul harus kuat dan efisien karena keterbatasan ukuran lubang. Pengeboran dengan skala besar pun dimulai. Tim menyiapkan 3 rencana pengeboran. Rencana A, pemerintah Chili melalui Codelco akan melakukan pengeboran menggunakan bor jenis Strata 950. Hasil bor dari mesin ini relatif aman karena getarannya paling minim, namun progresnya sangat lambat. Menurut perhitungan pakar dari Codelco, proses evakuasi ke-33 pekerja ini baru berakhir 3 bulan kemudian atau akhir Desember 2010. Rencana pengeboran yang memakan waktu sangat lama ini didengar oleh ahli pengeboran Amerika Brandon Fisher dari Center Rock yang saat itu sedang menonton berita di televisi. Brandon kemudian menawarkan kepada pemerintah Chili agar memakai tim dan peralatan yang dia miliki. Brandon yakin bahwa alatnya bisa mempercepat proses pengeboran, tak perlu menunggu hingga 3 bulan. Rencana ini kita namakan rencana B, rencana pengeboran yang memakai mesin bor dari Amerika, yakni mesin SRAM T130. Pengeboran menggunakan mesin ini dianggap paling cepat, namun risikonya juga paling berbahaya. Karena getaran yang dihasilkan cukup besar, maka pengeboran bisa menyebabkan longsor susulan apabila posisinya tidak tepat. Untuk itulah, demi meminimalisir resiko, Brandon tidak membuat titik pengeboran baru, melainkan memakai lubang bekas pengeboran yang sebelumnya dipakai untuk suplai bahan makanan. Adapun rencana C yang menggunakan mesin bor yang biasa dipakai untuk mengebor sumur di laut lepas dijadikan rencana cadangan karena proses pemasangan dan pengiriman peralatan yang sangat ribet dan lama karena harus menunggu dari Kanada. Singkat cerita, rencana B pun dilaksanakan. Sedangkan rencana C diputuskan untuk tetap dilakukan sebagai backup agar tidak menunggu waktu terlalu lama lagi apabila rencana A dan B gagal total. Sementara itu, tim lain sedang sibuk merancang alat khusus yang dipakai untuk mengangkut pekerja dari bawah ke atas. Alat ini berupa kapsul khusus yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang menunjang kebutuhan. Kapsul juga bisa dilepas menjadi 2 bagian. Apabila kapsul macet di tengah perjalanan, maka kapsul yang berisi pekerja akan turun kembali ke tambang dan bagian lainnya dengan mudah bisa ditarik lagi ke atas. Alkisah, kapsul pun dirancang oleh insinyur dari Chili dan fisikawan NASA dan dibuat oleh tim di Angkatan Laut Chili. Kapsul didesain khusus menyesuaikan kondisi di tambang San Jose. Ada roda kecil yang mengelilingi badan kapsul, ada oksigen tambahan, ada helm khusus yang disertai masker dan alat komunikasi, ada monitor kecil, dan berbagai fitur keselamatan lain. Untuk mempermulus proses turun dan naiknya kapsul, lubang berukuran 71 cm yang sudah dibor akan diberi lapisan gel agar tanahnya lengket. Lubang kemudian diisi selongsong logam agar kapsul tidak tersangkut batu dan macet di tengah perjalanan. Setelah diisi selongsong, lebar lubang berubah menjadi 66 cm. Hari ke-50,
Para penambang diberitahu bahwa evakuasi akan dilakukan menggunakan kapsul berdiameter 51 cm yang akan diturunkan ke dalam dan kemudian ditarik ke atas. Karena menyesuaikan ukuran lubang, kapsul pun tidak bisa dibuat dengan ukuran besar. Akhirnya, sebagian pekerja yang bertubuh besar diharuskan menjalani diet yang dipandu oleh ahli gizi dari pemerintah Chili. Tujuannya tentu saja agar bisa dengan mudah masuk ke dalam kapsul. Kliwon demi kliwon berlalu, rencana B pun berjalan sesuai harapan. Namun pada kedalaman 680 meter, ujung bor patah dan patahannya tertinggal di bawah. Para pekerja yang sudah merasakan bahwa lubang akan segera ditembus langsung lemas begitu mendengar pengeboran berhenti. Padahal sisa jarak pengeboran tinggal 20 meteran lagi. Mereka tahu bahwa jika bor berhenti berarti ada sesuatu yang salah terjadi. Untungnya salah satu insinyur mempunyai ide untuk mengatasi masalah ini. Tim dari Brandon Fisher kemudian memutuskan daripada mengebor ulang di titik yang berbeda, ujung mata bor yang patah dan tertinggal di bawah akan diambil menggunakan alat semacam cakar besi. Alat custom yang dibuat secara mendadak ini berbentuk selongsong tebal yang bagian ujungnya dibelah. Jika alat ini diturunkan dengan dorongan atau tekanan besar, maka belahan besi yang lebih tipis tersebut akan menutup dan membawa potongan mata bor ke bagian dalam selongsong. Saat itulah selongsong ditarik ke atas bersamaan dengan mata bor. Keesokan harinya, upaya ini langsung dicoba dan berhasil. Pengeboran pun dilanjutkan dan hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. 18 September 2010, bor menembus batu di ruang aman para penambang. Namun, masih ada satu proses lagi, yakni proses pelebaran lubang. Proses ini memakan waktu hampir 3 minggu karena mata bor yang lebih besar dibuat mendadak di Amerika dan butuh waktu lama untuk proses pengiriman. 9 Oktober, lubang dibor lagi sesuai ukuran yang muat untuk badan manusia. Sedangkan rencana C yang digadang-gadang lebih cepat dalam melakukan pengeboran ternyata gagal mencapai separuh perjalanan. Prosesnya lebih lambat dari perkiraan. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, pada 9 Oktober 2010, mata bor baru yang ukurannya lebih lebar pada rencana B berhasil menembus ruang penambang. Dengan begitu, proses evakuasi tinggal selangkah lagi. Para penambang yang sudah 2 bulan berada di kedalaman sontak bahagia. Harapan mereka untuk bertemu anggota keluarga akhirnya bakal terwujud dalam waktu dekat. Sambil menunggu lubang diisi selongsong logam, tim di atas kemudian memandu para penambang tentang detail proses evakuasi menggunakan kapsul. Mereka juga di-briefing apa yang harus dilakukan apabila ada kejadian di luar perkiraan. Hari ke-68, fase akhir penyelamatan. Seorang relawan dari Codelco bernama Manuel González Pavés diturunkan menggunakan kapsul sekaligus untuk menguji dan mengevaluasi apa yang terjadi saat kapsul melewati lubang. Sebelum evakuasi, para penambang diberi makanan cair khusus 12 jam sebelumnya untuk mencegah mual selama pengangkatan. Setelah proses persiapan selesai dan Pavés menyatakan aman, barulah proses pengangkatan dimulai. Setelah dilakukan home pimpa, terpilihlah Florencio Avalos sebagai orang pertama yang dievakuasi. 13 Oktober 2010, 10 menit setelah pergantian hari, Florencio Avalos berhasil diangkat dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Kemunculannya dari kapsul langsung disambut oleh Presiden Chili dan keluarganya. Avalos kemudian diperiksa oleh Menteri Kesehatan Chili, Jaime Manali. Hasilnya aman, sedangkan kapsul diperiksa secara teliti selama 30 menit lebih untuk memastikan bahwa proses pengangkatan tidak merusak jalur evakuasi maupun kapsul itu sendiri. Orang kedua,
Mario Sepulveda atau Mario Sapoa yang datang sambil membawa batu-batu untuk dijadikan souvenir. Proses evakuasi terus berlanjut dan nyaris tanpa halangan sama sekali. Keseluruhan proses pengangkatan berlangsung hingga 22 jam dan berakhir pada 13 Oktober jam 10 malam, di mana orang yang terakhir menagih kapsul adalah sang mandor panutan, yakni Louis Urzua. Keseluruhan proses pengangkutan 33 pekerja ini disiarkan secara langsung di televisi Chili dan Amerika. Para pekerja yang selamat juga mendapatkan berkah karena sering diundang stasiun TV untuk dijadikan narasumber. Perusahaan teknologi dari Amerika, Apple, melalui Steve Jobs memberikan sebuah iPod terbaru kepada para penambang. Salah satu kampus besar di Chili juga ikut bahagia dengan memberikan beasiswa bagi putra atau putri pekerja tambang. Salah satu pekerja, Victor Segovia, yang sempat menulis aktivitas harian di tambang, bahkan mendapatkan tawaran dari sebuah perusahaan penerbit buku untuk menerbitkan catatannya dalam sebuah buku. Namun, Victor menolaknya. Jika umumnya pekerja yang selamat merasakan kebahagiaan, nasib apes justru dialami sang koordinator kesehatan, yaitu Yonni Barrios. Setelah dievakuasi, dia justru dikejutkan dengan kenyataan bahwa istrinya berselingkuh dengan kekasih gelapnya selama proses penyelamatan di tambang. Pasangan haram ini bahkan ikut menunggu proses evakuasi di TKP. Seluruh rangkaian misi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi ini menghabiskan dana hingga 180 miliar rupiah. Dana sebesar ini ditanggung oleh pemilik tambang, pemerintah Chili, dan donasi dari berbagai negara. Setelah kejadian ini, tambang San Jose ditutup permanen dan dinyatakan bangkrut. Pemerintah Chili juga memperketat perizinan dan sertifikasi keselamatan kerja di tambang-tambang lain yang masih beroperasi.